Okay, everyone, open your mind. Gue juga sangat berterima kasih lah, maksudnya atas kesempatan yang diberikan sama LPDP ya. Kita berdua LPDP Awardi nih, kita benar-benar berterima kasih sama negara ini ya, maksudnya Luar yang biasa. udah memberi kesempatan sebagai kita. Saya dari Lampung, Uni dari Pekanbaru, kami dari pelosok, kami dikasih kesempatan buat belajar di negeri yang lumayan, yang sangat luar Sangat luar biasa. biasa sih ya. Apa namanya? Dulu tuh gue gila banget pengen ke Amerika nih ceritanya. Pokoknya pengen banget kuliah ke sana gitu. Tapi gue bersyukur sekali bahwa langkah gue akhirnya mengarahkan gue ke UK gitu. Karena nggak tahu, bukan apa ya, ini pengalaman dari teman yang memang pergi ke sana gitu ya. Hanya sekedar berliburan sih gitu. Gimana di sana? Mahal gitu ya, sesederhana itu lah. Mahal, apa-apa mahal Uni gitu. Kalau di UK menurut gue lebih kepada apa ya? Orang-orangnya Orang-orangnya. gitu. Nah, fasilitas kesehatan yang diterima oleh mahasiswa seperti kita. Gue nggak tahu nih apakah karena gue belum pernah, karena gue nggak pernah juga merasakan kuliah di sana. Mungkin kalau karena kita mahasiswa, kalau kita di sana mungkin kita dapat fasilitas apa kesehatan kali ya. Kalau di mana? Amerika. Kalau di Amerika, Di Amerika, jadi temen gue ada, dia cuma jatuh dari sepeda. Jatuh dari sepeda, sinilah agak sobek sedikit. Dibawalah ke rumah sakit, memang nggak ditanya-tanya biayanya dulu gitu kan. Setelah bawa ke rumah sakit, pulanglah. Setelah pulang, sebulan berikutnya baru dapat bill email. Wow. $3.000. jadi nggak di cover sama Ada yang di visanya. cover, ada yang di cover. Jadi gini, kan mereka nggak punya, kayak di UK nggak punya NHS. Nah, itu Nggak dia punya tuh. National Health National Health Service. Nah, kalau di UK itu gue pernah tipes parah banget, yang gue nyampe bibir hidung gue keluar darah gitu, nyampe mimisan. Itu parah, ya datangnya free. Iya. Datang cuma nomor insurance-nya berapa gini. Karena kita bayar insurance kan dari awal. Nah, itu sebagai NHS kita, sebagai mahasiswa kita one time pay gitu kan. Nah, itu bisa dipakai di rumah sakit yang udah terregister pada saat kita register awal gitu. Kalau di US jangankan pendatang, masyarakatnya nggak ada aja luar asuransi, biasa, kan? mati-matian. Mati-matian Susah. untuk Jadi memperjuangkan itu. ya itu sih. Terus ya pokoknya kita berterima kasih banget sama pemerintah dan LPDP ya, udah bisa Luar biasa. ngasih kita kesempatan untuk Fully funded fully dan funded. nggak bakal kebayang kalau itu harus pakai dana pribadi. Iya. Waduh, kayaknya Habis berapa juta total, habis berapa miliaran ya? berapa miliar Iya, ya iya. itu ya. Uang SPP kita aja, gua aja berapa ya? 16.300. Iya, segitu. Dulu masih 15.000 pound dulu. Itu baru SPP-nya doang. Belum lagi living allowance-nya, Belum living allowance, book allowance, tiket, PP, itu udah. Terima kasih LPDP. Terima kasih LPDP. Jadi pas apa namanya, kan Uni LPDP nih kemarin ceritanya. Kenapa nggak nyoba beasiswa lain selain LPDP? Kenapa ya? Nah, kan pengen coba. Pernah dulu banget itu ada apa namanya ADS. Oh ya, AAS sekarang kan? AAS ya sekarang namanya, Australia itu. Nah itu, tapi itu udah lama banget. Itu begitu lulus S1, daftar itu nggak keterima gitu kan. Nah kenapa LPDP? Karena memang lingkungan teman-teman tuh banyak kan yang LPDP. Ada sih yang Chevening, ada yang AAS gitu, tapi nggak banyak. Nah, karena kan teman tuh membawa inspirasi gitu ya. Antri, gitu, teman-teman di Pekanbaru tuh rata-rata tuh lulusnya tuh Pakai LPDP. Setiap pulang tuh kita ngobrol gitu, gimana sih, apa sih tesnya, seperti apa gitu. Oh mudah kok, pasti bisa, nah termotivasi gitu. Ya udah, nah itu juga keputusan yang berat tuh, karena gini, aduh, meninggalkan suami ya kan. Aduh. Karena kan gini, suami kan kerjaannya udah settled gitu, dan kalau kita S2 juga kan dari LPDP kan nggak di cover lagi untuk keluarga. Nah itu juga keputusan yang apa namanya, yang cukup berat diambil pada saat itu. Tapi alhamdulillah saya punya suami yang sangat-sangat memahami gitu ya, mengizinkan, merelakan istrinya pergi kuliah gitu selama 18 bulan ya totalnya dia di UK gitu. Ya gitu. Kenapa LPDP? Ya itu tadi, beasiswa pemerintah. Terus juga ngelihat bukan benefit ya mungkin kita bilang, tapi allowance yang diberikan itu jauh lebih besar daripada penyedia beasiswa yang lain ya. Iya benar, dan ya itu sih. Dan Zaman Uni masih berapa kemarin allowance-nya per bulan? per bulan 1.050.
Oh, masih sama. Kalau aku dulu masih sempat ngerasain yang 1000. Oh iya. Jadi 1000 6 bulan, 1050 6 bulan. Sekarang nih lagi pengen coba Naik minta lagi. nih naikin karena memang Bristol tuh mahal banget. Bristol tuh Hampir sama mahal. kayak Jadi kalau London. kita mau iri-irian, gue iri sama Birmingham. Birmingham bener. Birmingham tuh murah, apa-apa murah. Apa-apa tapi murah, ininya housing gede, murah, tapi karena dia allowance-nya. the second biggest city in the UK gitu, makanya di consider untuk dapat LOA yang besar. Jadi tergantung sama housing sih. Bener. Kalau kota itu housingnya banyak ya dia murah, tapi kalau housingnya sulit ya dia akan mahal. Terus kalau jadi pas kemarin daftar LPDP apa namanya yang ngebantuin persiapannya siapa atau benar-benar jalanin sendiri persiapannya? Oh, jalan sendiri sih mostly ya. Tapi karena gini, cuma nanya apa sih syarat-syaratnya kan ya kita lihat. Nggak mungkin lah kita tanya sama orang yang udah kayak lulu biasa juga udah lupa kan Udah lupa syarat-syaratnya pasti. apa gitu kan. Dan manja banget sih, maksudnya nggak mau cari tahu sendiri ya. Itu pastinya kita nyiapin sendiri syarat-syaratnya apa gitu. Pulang nyiapin legalisir segala macem, minta nemuin lagi dosen yang udah 10 tahun ditinggal, minta referensi tiba-tiba minta referensi gitu kan. Ada nih satu dosen nelfon gitu karena dia itu dosen gue dan dia udah lupa. Ya nggak salah dia, Pak, mau minta surat referensi, Pak. Kamu siapa? I don't know you, bukan saya nggak mau kasih, tapi kan referensi itu diberikan untuk orang yang kita kenal. Yang kita kenal dan kita tahu menulis apa kalau nggak kenal kan? Bener, nah bener juga. Nah itu tuh pengalaman juga sih. Jadi jagalah silaturahmi dengan Betul dosen. sekali. Jangan Karena kita tiba-tiba. nggak tahu suatu saat kita butuh Betul. Jadi jangan nyampe tiba-tiba, waduh gue minta referensi siapa yang kenal gue, siapa yang bener, bisa gue kasih udah referensi 10 gitu. tahun bayangin. Iya. Syukur alhamdulillah nih masih ada 2 dosen gue yang baik ingat. banget gitu. Ingat. Coba Hesti, apa skripsi kamu tentang apa, nilainya apa. Jadi dia minta bantuan supaya dia bisa tahu nulis tentang apa gitu. Kayak gitu. Persiapannya terus, nah ini yang seru kan Novi kan sama-sama nih berangkat ke Edinburgh kan. Nah itu yang pengalaman yang nggak terlupakan karena gini, kan akan ada yang namanya leaderless group discussion, gitu kan. Nah Novi dia tergabung di salah satu grup Telegram orang-orang yang lolos tes LPDP untuk maju ke tahap apa sih namanya tes apa sih itu yang kedua yang ada LGD, interview dan segala macam itu. Pokoknya itulah maju ke substantif ya, tes substantif itu. Nah, jadi ada nih list pertanyaan apa aja yang bakal ditanyain sama interviewer dan list pertanyaan apa aja yang akan ada di LGD gitu. Itu udah Novi datang ke rumah gue terus kita ngobrol, oke Novi kalau pertanyaan gini jawabannya apa Novi? Gini Uni, kalau aku ditanya gini jawabannya mana gitu ya. Jadi latihan sama peer ya? Latihan sama Novi waktu itu, seru sih di situ tuh. Ya ampun, walaupun kayaknya nggak ada ya yang keluar gitu, tapi setidaknya itu memotivasi. Dan ngelatih lebih ke mental juga mental juga. Dan lebih siap kayaknya udah sama biar nggak gagu juga kan sih kalau ngomong biar lebih lancar gitu kan. Bener. Kalau dari semua rangkaian tes tersulit apa? Di LPDP. Apa aja sih tesnya waktu itu? Apa aja ya? Gue nggak tahu kalau part gue kan waktu gue dulu belum ada writing on the spot tuh nggak ada. Udah ada writing on the spot. Ada writing on the spot. Yang paling sulit kan ada tuh, terus terang interview. Interviewnya karena gini, kan ada 3 penguji, ya satu itu psikolog, satunya itu orang LPDP-nya, kalau nggak salah satunya lagi kayaknya kayak orang akademik gitulah, kayak entah dosen entah apa gitu. Nah pada saat itu yang gue tangkap si bapak ini tidak begitu bisa fasih berbahasa Inggris, tapi dia memaksakan untuk berbahasa Inggris. Nah, salah satu pertanyaan itu apa? What is the first sila? Itu dia nanya Pancasila pertama apa gitu kan? Gue jelas ketuhanan yang Maha Esa gitu. Bagaimana kamu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu kan? Ya karena saya orang Muslim, ya saya sholat. Kamu kan guru, bagaimana? Nah itu gue jelasin pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah pertanyaan itu gue agak bingung gitu. Gue coba clarify seperti ini pertanyaan, coba clarify lagi. Nah itu yang sulit sih karena pesan yang mau kita sampaikan nggak dapet di dia, takutnya malah gue nggak lolos gitu karena dipikir mungkin jawaban gue tuh ngaco gitu. Padahal sebenarnya gue udah menjawab pertanyaannya, tuh setiap kali dia bertanya tuh gue bingung ini maksudnya apa kayak gitu. Itu sih yang sulitnya karena nggak sepemahaman gitu. Maksudnya kalau memang harus berbahasa Indonesia ya nggak apa-apa toh gitu. Iya, ya sama gue dulu juga punya pengalaman di interview sama pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya juga berantakan. Iya. Berantakan, jadi kayak ya udahlah gitu, gue tau lah kualitas mereka.
Mungkin ini masuk ke buat LPDP juga ya. Maksud LPDP juga ya buat ke depan kalau mau tes bahasa Inggris ya benar-benar yang pengujinya kompeten sih. Maksudnya biar kita sebagai awardee juga nggak look down ya, nggak ke mereka gitu. Jadi kayak kita juga itu mencerminkan juga kualitas beasiswa itu sendiri kan. Masa LPDP merepresent interviewer yang menggunakan bahasa Inggris tapi bahasa Inggris juga masih belum ya. Mungkin paham sih maksudnya karena mungkin kita mau ke UK gitu, jadi dia ingin melakukan interview itu dalam bahasa Inggris. Tapi yang lebih dikhawatirkan saya, maksudnya dari understandingnya. Nah, understandingnya pesan saya jawaban saya itu seperti ini. Kalau dia nggak paham, bisa jadi kan dia beranggapan bahwa saya nggak menjawab pertanyaan dia gitu. Betul. Malah nanti kita nggak lolos jadinya gitu. Jadi waktu itu pertanyaan tersulit apa ya dari interviewer, masih ingat nggak? Apa ya? Dia tanya kuliahnya di mana? Di Bristol. Bristol tuh di mana? Di UK gitu kan. UK itu di dekat nggak dari Southampton gitu? Oh, saya nggak tahu Pak, Southampton. Saya juga researchnya baru ini doang, baru Bristol, London. 2 jam sama kayak ke London. Nah, gue nggak tahu Southampton tuh di mana gitu kan. Terus itu Tanjung Prioknya UK itu. Itu ada klub bolanya kan ya? Iya, Cukup. Nah, itu dia ngomong nanyain, tahu nggak itu terkenal klub bola? Oh iya Pak, saya nggak tahu, saya nggak nonton bola kayak gitu. Terus ditanya lagi, udah berkeluarga? Sudah. Punya anak? Enggak gitu. Oh gimana suaminya ditinggal kayak gitu kan? Ya nggak apa-apa Pak, kan udah didiskusikan. Nah bukannya gua anti dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mungkin juga dia punya alasan kenapa bertanya seperti itu. Tapi itu tadi yang gue harapannya tuh interview tuh lebih melihat bahwa menyamakan bahwa tes writing-nya, tes LGD-nya konsisten nih sama interviewnya. Pada saat dia ditanya dengan suatu pertanyaan tuh menunjukkan konsistensi yang sama gitu, bahwa kalau LG-nya bagus, writing on the spot-nya bagus, interviewnya juga pastinya bagus kayak gitu. Jadi itu sih yang menurut gue yang agak sulit tuh. Berarti malah yang ditanya lebih ke personal ya gitu. Personal gitu. Jadi lagi-lagi bukan sebenarnya anti terhadap pertanyaan personal, tapi hanya ada kekhawatiran bahwa itu tidak merepresentasikan kapasitas kita. Soalnya ada kayak temen gue very smart, dia kerjanya di perusahaan minyak Amerika, Shell, dia kerja di Shell, pinter, smart, I know her gitu. Terus tiba-tiba pas wawancara dia ditanya, nanti kalau kamu di sana ke kantor sama orang bule dan nikah, kayak gimana? Nah, she never expected that question, jadi dia kayak mau jawabnya gimana? Gua mau jawab seidealisme gua. Ya kalau gua itu kan nikah jodoh ya udah mau gimana? Itu kan kita nggak bisa deny kan? Iya, jodoh tuh nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa menolak. Di sisi lain kalau gua jawab itu pasti gue nggak diterima. Akhirnya dia ketika dia jelasin dia bingung nih karena jawabnya jadi nggak sempurna gitu antara iya dan enggak. Akhirnya nggak lolos. Kan menyebalkan kan. Maksudnya ya udahlah gitu. Maksudnya itu kan juga belum tentu hal yang terjadi gitu. So what's the matter gitu. Maksud gue ngapain nanya hal itu? Ngapa nggak nanya yang benar-benar relate to akademik dan relate to plan dia setelah pulang mau bangun dia mau lakuin apa setelah dia pulang dan menggunakan keilmuannya gitu kan maksud gue. Jadi Oke, terus waktu tahu pengumuman lulus LPDP gimana perasaan? Ya Allah, itu aduh kayaknya tetangga itu denger kali ya, gue nangis kejer itu enggak. Ini lagi di mana? Di rumah, baru pulang sekolah. Oh, di rumah? Di rumah sini. Di kontrakan? Di kontrakan kan, baru pulang sekolah. Terus teman-teman udah pada posting nih di IG story-nya, ada yang sedih, ada yang ini, terus ada teman yang sama-sama waktu itu kita ketemu di tes gitu kan, Kak aku lulus Kak, Kakak coba deh buka akunnya lihat gitu. Itu kan mungkin karena banyak yang buka itu down kan websitenya gitu, nggak bisa dicek sampai pulang sekolah, sampai mau azan maghrib tuh waktu itu. Nah Novi itu lulus. Novi udah bisa lihat belum ininya? Alhamdulillah aku lulus Uni. Wah itu gue perasaan udah deg-degan. Waduh kalau gue enggak gimana gitu. Terus ya Allah kita bareng tesnya gitu kan, terus persiapannya bareng gitu. Tapi ya udahlah gue udah pasrah aja gitu kan, udah berusaha. Pas buka ngelihat Hesti Firdalia terus scroll down lulus, ya Allah gue nangis. Saya Allah nelfon orang tua, nelfon mertua, nelfon suami lagi di kantor, mas aku lulus mas, gini-gini. Ya Allah itu
gimana ya, tak terjelaskan lah perasaannya pada saat itu. Luar biasa ya. Luar biasa. Maksudnya itu jadi turning point banget ya, maksudnya kesempatan kita untuk S2 dibiayai dan kalau nggak tanpa itu kita nggak akan bisa. Dan mana coba caranya kayaknya gitu? Gue nggak akan bisa, Iya. nggak bisa deh, nggak tahu deh, kayaknya nggak akan pernah bisa deh kalau Iya. nggak dibiayain gitu. Iya. Dan itu pun juga akhirnya jadi turning point kalau gue sendiri kan, kalau ini kan emang baru pulang jadi belum ngerasain banget efek nanti ke karirnya gimana apa gimana. Kalau gue sih ngerasain banget kayak gue pulang dari UK itu ya bener-bener ya secara pribadi gue udah mantep gitu ya, secara pemikiran gue lebih open minded, secara knowledge mungkin juga udah lebih siap itu di dunia kerja gitu kan. Dan yang pastinya bakal dilihat lebih dihargai sama employer ya, sama employer kita gitu. Dan ya mudah-mudahan itu juga yang terjadi sama Uni ke depannya ketika Uni udah. Amin. Ini kan Uni sekarang kebetulan lagi tidak ngapa-ngapain di rumah, lagi ngapa-ngapain, lagi menikmati masa pandemi. Berbulan madu sama suami setelah ditinggal berapa bulan? 18 bulan. Ya ampun. Harusnya kan cuma setahun ya, September tuh udah pulang, cuman pengen graduation ceritanya. Graduation. Nah, stay lah di sana, sempat kerja juga supaya bisa bertahan hidup di sana. Oh, jadi mana? Kerja di Primark, di retail. Oh, serius jadi apa? Iya, ya jadi sales assistant. Di Ya, di lantai, bener. Dibayar per hour? Per hour, iya. Daftarnya di mana? Indeed, jadi ada aplikasi pencari kerja itu. I see. Nah, buka. Kan gini, jadi ceritanya selesai ini September. Tanggal 9 tuh deadline mengumpulkan disertasi. LA sampai bulan berapa? Sampai dapat yang ke-13 kan, sampai jadi 12 tambah 1 kali lagi. Nah, terus udah gitu pulang, nanya, pengen wisuda gitu. Apa gue pulang dulu terus balik lagi, kayaknya nggak mungkin. Biayanya dari mana gitu. Terus izin lah ya ke orang tua, ke suami, gimana. Itu juga, aduh terima kasih suamiku gitu. Karena harusnya 1 tahun tuh janji ya, 1 tahun pulang gitu. Kan sama sekali nggak ketemu kan dalam kurun waktu 18 bulan itu gitu. Terus nanya, boleh nggak kalau aku stay gitu, nunggu sampai wisuda gitu. Ya udah nggak apa-apa, itu kan cita-cita kamu, pencapaian kamu, dipanggil namanya, berada di podium gitu kan. Suatu kebanggaan, ya udah stay aja kalau mau, nggak apa-apa gitu. Nah, ya udah stay gitu kan, nggak di LA kan udah nggak di cover. Habis itu lapor bahwa memang saya stay dulu sampai wisuda. Boleh kok, sama LPDP dibolehin. Yang penting ya nanti kita bikin surat pernyataan. LPDP minta kita membuat surat pernyataan, di sana isinya bahwa LPDP tidak bertanggung jawab untuk memberikan biaya bulanan lagi gitu. Boleh stay asalkan alasannya jelas gitu. Tapi visanya nyampe panjang visa? Alhamdulillah kan sampai Maret 2020. Jadi ya udah, wah gimana nih, kan tabungan udah habis. Ya kakak-kakak, nah itu tadi salah satu kelebihan tinggal di rumah gitu ya. Kan rumah itu kan karena dia enak, jadi terus dilanjutin kontraknya sama mahasiswa baru. Nah, jadi ya kakak-kakak di situ membolehkan, boleh numpang di situ, tinggal di sana sampai, karena kan kalau harus cari akomodasi baru mahal gitu kan, terus harus ulang lagi cari orang yang bisa garantor lagi kan. Nah, akhirnya bolehlah tinggal di situ dengan ya bantu berapa biayanya. Nah, ya udah kerja. Nah, itu juga pengalaman kerja di sana tuh. Kerja itu sambil nunggu wisuda. Baru denger loh aku. Nunggu wisuda, kerja. Berapa bayarannya? Wah, per hour? Itu per hour kan? Per hour gitu. Gaji cuman kayak SPG itu ya. 30 juta ya. Kalau dirupiahin gitu. Per apa? Per hournya itu karena aku kan udah usianya 33 tahun. Jadi range-nya beda sama yang di bawah itu. Itu 10 pound per hour. Sehari berapa jam? Sehari itu aku 8 jam. Aku 40 jam seminggu kerjanya. Belum lagi kalau Christmas temporary, kalau Christmas season itu kan rame. Jadi banyak banyak kayak lembur gitu ditawarin, mau ini nggak, mau lembur nggak. Ya udah kalau masuk Sabtu Minggu tambah aja berapa, berarti 56 ya, 56 jam kan seminggu. Ya udah kali aja 10 pound. 560. Enggak, hampir sebulan tuh bisa nyampe 1000-an pound gitu. Dan gue nggak tahu ya, nggak kena pajak waktu itu, nggak tahu kenapa ya nggak kena pajak, karena temen gue ada yang kerja itu kena pajaknya tinggi banget, kayak PPH-nya gitulah.
Tapi nanti dikembaliin sih kalau itu. Boleh nggak kena pajak? Nggak tahu, gue tanya Sendirian kan. kerja situ atau sama siapa? Sama temen yang tinggal satu rumah. Baik. Di Primark yang di Kebet Cuma di satu tengah, kan, ya? Primark di Bristol ya di situ. Seru. Luar biasa. Dan banyak sekali, nah itu tadi ya, di sana tuh yang sangat gua senengnya itu banyak banget kesempatan kerja untuk para mahasiswa gitu. Jadi nah pembelajaran juga nih di lantai itu kan kita cuman kerja kan ngelipet pakaian, kalau yang berantakan dirapiin gitu. Itu berseragam, nggak kelihatan kan kualitasnya seperti apa, tapi ternyata yang itu jurnalis di Spanyol. Ya di pakaian baby itu dia cuma ngelipetin aja, bahasa Inggrisnya pas-pasan, alasan dia motivasinya datang ke Bristol supaya bisa bahasa Inggris karena itu tadi orang tuh belajar tuh dalam berbagai cara gitu. Dia ingin meningkatkan kualitas bahasa Inggrisnya karena dia jurnalis, dia pengen bisa lah berkomunikasi dua bahasa gitu. Datanglah dia belajar langsung bahasa Inggris, datang ke Inggris supaya bisa dapat hands on experience, kerja dia di situ, ngomong sama kan berinteraksi sama banyak customer kan. Bener, kalau dia nggak ngerti nanti dia panggil kan, apa nih dia bilang nggak ngerti kayak gitu. Pokoknya itu deh. Terus di pojokan sana ternyata itu aerospace engineering ternyata. Di pojokan sana lagi PhD gitu. Jadi memang benar-benar kita tuh nggak bisa judge a book by its cover Iya, gitu. nggak bisa mentang-mentang pekerjaannya itu terus lantas kayak gitu rendah gitu ya. Bener, ngelipet-lipet pakaian dalam gitu, ternyata pas tahu, ya ampun ternyata dia PhD loh gitu. Lucu gitu. Okay, everyone, open your mind.